Saudara, kita lanjutkan pembahasan kita dengan tema ini, masalah asketisme dan agnostik sistem ya. Ini dua hal yang penting yang kalau you nggak tahu riwayatnya, malah tafsir-tafsir sendiri ya cilaka, nggak ngerti masalah ya. Toh. Jadi asketisme itu adalah ini nih, Buddha nih, pengalaman dari Buddha ketika mulai masuk kepada pemikiran problem based learning itu bukan seperti dalam sebelumnya yang menggunakan hipotese tentang Ramayana, Dasamuka, Dewi Sita ya. Nah, problem base itu adalah ya kenapa menjadi tua, sakit dan mati itu menderita, no? Padahal itu masalah alam, no? Nah, Siddhartha yang menolak untuk ditokohkan oleh bapaknya menjadi penerus kerajaan, dia mengatakan percuma saya ikutin itu karena kalau itu nggak jelas, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa terhadap masalah kemanusiaan yang begini global kan ya. Terjadi di mana-mana, mau itu agama dan suku apa atau kepercayaan apa, juga akan menghadapi masalah ini menjadi tua, sakit dan mati. Kenapa menderita itu? Kalau nggak ada jawaban, ya, orang akan mengkomplain ini sang pencipta ini sadis ini, ya. Nah, dia melangkah mulai me, apa, mencari jalan. Nah, salah satunya adalah belajar filsafat. Wah, filsafat juga apalagi ini lebih elaborasi dari hipotese aja kan tentang Rama, Sita dan Rawana kan. Ya, lalu dia masuk ke ascetism itu. Bagaimana kalau saya bertapa, menekan semua keinginan duniawi? Ya, toh? Jadi dielaborate yang ada di pikiran sebelumnya seperti apa itu adalah hipotese manusia itu mulia, tapi sifatnya spiritual dan terperangkap sama keinginan badan dalam bentuk Dewi Sita yang lalu kepingin mendapat apa memiliki kemaruk ingin memiliki kijang kencana. Nah, lalu Siddhartha mengatakan kalau begitu keinginan badan harus tekan kan? Nah, dia mengatakan begini, betapa sampai tulangnya pada kelihatan semua. Nah, lalu dia berpikir, aduh, kalau begini jadinya, ya, lalu kalau saya dapat pencerahan, saya udah keburu sakit, ginjalnya sakit, apa capek, jantungnya sakit, kurang gizi apa. Jadi dia lalu mengatakan ini nggak bisa ascetism itu. Ascetism adalah tindakan mati raga yang berlebihan untuk mengejar kesempurnaan diri. Ya toh? Jadi ini persis kan? Ascetism itu begitu. Ya. Nah, lalu dia bertapa itu. Wah, ini nggak bisa. Nah, karena itu ketika dia balik ke jalan tengah itu, hidup normal. Ya, makan juga secukupnya. Karena hidup bukan untuk makan kan? Kalau hidup untuk makan ya hedonisme kan? Hidup untuk mencari pencerahan. Makan itu untuk mencari pencerahan. Dan lalu dia mulai duduk di bawah pohon Bodhi dan mengatakan kalau saya nggak
akan duduk ini dan akan mencari pencerahan, dan kalau saya tidak apa berhasil, ya saya sudah tetap duduk aja sampai mati itu. Nah, dia konsepnya itu hidup dan mati, itu jalan yang ditempuh tuh. Semacam dari Lao Tzu punya setiap hari satu langkah, meskipun perjalanan masih ribuan li dan bisa masuk neraka atau surga tuh. Tapi dia siap, lalu dilanjutkan, yang jamin siapa? Ya memang ya, mudah-mudahan pasti harus insya Allah tuh. Tapi saya harus mengambil tekad untuk setiap hari berbuat baik. Meskipun banyak rintangan itu. Nah, berbuat baik itu dimulai dengan duduk bermeditasi dan mengendalikan pikiran itu. Karena pikiran itu awal daripada semua bencana itu untuk dirinya sendiri dan untuk dunia itu. Nah, dari situlah lalu dia mendapatkan pencerahan itu. Bahwa tidak ada self yang tetap itu, karena semuanya terus berubah. Self saya juga berubah, tidak ada aku. Karena itu Anika dan Ananta itu ya, dah. Siapa yang pendapat dah? Nah, kalau Anda ngerti ini ya, seharusnya psikolog dan psikiatri apa segala itu semua harus, pelajaran ini harus dijelaskan itu. Kalau enggak ya, ya seperti mencari apa kuda hitam di ruangan gelap kan. Nah, ini makanya relevansi ancient wisdom di zaman now. Nah, agnostisism yang sekarang banyak di negara-negara barat, ya toh, karena kemakmuran sudah meningkat kan, jadi lalu dia merasa ya, gimana Tuhan itu ya, saya bisa cari sendiri, ya toh, kemakmuran apa. Karena Tuhan itu kan menurut dia pemadam kebakaran. Kalau sulit ya dia obat apa untuk seluruh kan, obat kayak apa serbaguna lah. Nah, karena itu dia berpendapat pandangan bahwa ada atau tidak adanya Tuhan atau hal-hal yang supranatural, ada hal-hal yang tidak diketahui dan tidak dapat diketahui. Manusia tidak mampu memberikan dasar rasional yang cukup untuk membenarkan keyakinan bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada. Nah, ini yang merepotkan banyak institusi apa di negara barat itu terhadap masalah ini. Jadi lembaga-lembaga agama juga bagaimana ini ngadepin manusia yang begini. Dulu ateisme, sekarang muncul yang begini. Ya. Nah, inilah dengan agnostis ini, kalau belajar Tai Chi, bahwa tien itu, langit itu adalah limit daripada you belajar seumur hidup itu. Karena meskipun titel you sudah PhD sampai sepanjang 1 meter, tapi itu tidak berarti Anda bisa memindahkan isi samudra ke dalam gayung kan. Ya. Jadi karena itu orang Tionghoa selalu mengatakan di atas langit masih ada langit. Di atas orang pintar masih ada orang pintar. Jadi tidak ada diktator intelektualisme yang dengan semboyan moral apa segala. Nah, semua tetap ada celah untuk didiskusikan, dibahas lagi. Karena itu masa depan adalah an open-ended journey of dialogue of civilization. Ya, kita akhiri dulu di sini. Jadi ada sudah bisa apa masalah agnostik, udah nggak usah pakai konsep nihilisme apa segala lah, itu mah ilmu yang sudah ketinggalan zaman. Dia tuh Nietzsche apa apa The God is Dead itu kan zaman itu, nah, sudah ada dibanding ke timur nggak ada apa-apanya. Ya, oke, kita akhiri dulu sini, sampai jumpa.